akan menggelar sidang kelulusan calon taruna-taruni Akpol dan calon bintara reguler tahun anggaran 2022. Satu orang penambang emas di Masrawi meninggal akibat tertimpa pohon. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, satu orang penambang emas di Masrawi meninggal akibat tertimpa pohon. Korban kemudian dievakuasi menggunakan longboat ke Bendungan Wariori menggunakan perahu dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kampung Wasegi Indah, Jalur 5 SP3 Distrik Pravi, Manokwari, Papua Barat. Menurut salah satu rekan korban yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian menceritakan, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, dirinya bersama beberapa penambang sedang beristirahat di camp. Dan sekitar pukul 19.00 ia mendengar suara pohon tumbang. Ia kemudian berlari ke arah pohon tumbang untuk mengecek dan ternyata pohon yang tumbang tersebut menimpa rekannya di camp lainnya atas nama Elon Banggai. Tommy menjelaskan saat kejadian korban Elon masih sempat berkomunikasi, namun sekitar 20 menit kemudian korban akhirnya meninggal dunia. Setelah itu rekan-rekan korban mengambil inisiatif untuk mengevakuasi korban dengan menggunakan longboat menuju Bendungan Wariori dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Wasegi Indah, Jalur 5 SP3 Distrik Pravi, Manokwari, Papua Barat. Jadi kayak gini cerita ya Pak ya. Waktu jam 6.30 kita semua orang 10 gitu di dalam ada semua ngumpul di camp 1 kan, orang 10 di sana. Kebetulan kita memang lagi nggak kerja, kita lagi diarahkan untuk menjaga alat-alat yang di sana, barang-barang di sana kan. Jadi sekitar jam 7 kita kedengaran ada pohon produk. Jadi kita hitunglah semua anggota kita kurang 1. Jadi kita berpencar untuk mencarinya. Kalian kita cek camp yang kedua tertimpa pohon. Jadi kita lihat di sana rupanya ada almarhum. Kami ambil, kami bawa ke camp yang 1. Yaitu masih Mosambik, salah satu pekerja ketika diwawancarai via ponsel membenarkan hal tersebut. Mosambik juga mengatakan pihak pemodal atas nama Andri pun siap bertanggung jawab dan akan membiayai seluruh proses evakuasi hingga pemakaman. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam rangka pengendalian iklim, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi Indonesia Forestry and Other Land Use atau VOLU 2030 Regional Papua Maluku. Kegiatan sosialisasi Indonesia VOLU NetSing 2030 Regional Papua Maluku dilaksanakan di Auditorium Universitas Papua yang diikuti oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lembaga terkait, perguruan tinggi serta mitra lainnya yang diikuti peserta secara langsung dan ada pula yang mengikuti secara online. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantapan implementasi dan operasional serta melakukan sharing pengetahuan untuk pengetahuan dalam pengendalian iklim dan dilaksanakan pada 6 regional, salah satunya di Regional Papua Maluku. Rektor Universitas Papua Meki Sagrim dalam sambutannya mengatakan saat ini banyak hak penguasaan hutan atau HPH di tanah Papua sudah tidak berjalan dan meninggalkan masalah. Hal tersebut berdampak pada perubahan iklim dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, universitas, dan juga masyarakat untuk kembali melestarikan hutan. Satu pesan yang disampaikan Rektor, hutan harus dikelola secara baik, tetapi masyarakat pemilik hak ulayat harus juga diperhatikan. Ketika HPH dia beroperasi di tanah Papua ini juga masyarakat banyak juga yang salah juga. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu, walaupun kita tahu bersama bahwa banyak sekali HPH itu yang kemudian sudah tidak beroperasi lagi, tapi di belakangnya juga meninggalkan beban yang juga tidak ringan.
Tapi saat yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana persoalan besar yang berhubungan dengan perubahan iklim. Ini menjadi tanggung jawab kita semua dan kita berusaha untuk membangun sinergitas kita di universitas ini dari segi kompetensi SDM yang ada. Saya kira tadi saya sampaikan bahwa secara historis ini universitas ini dibangun dari dua jurusan kehutanan dan jurusan budidaya pertanian. Ini menjadi kekuatan utama kita untuk kita bersama-sama bersinergi untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Lestari iklim kita kelola secara baik supaya manusia tetap hidup di bumi ini, tapi masyarakat juga tetap harus kita perhatikan. Ya, kalau kita bicara masyarakat, mereka selalu bilang begini, negara ini kan mereka pada tahun 1945. Kami sudah dari dulu. Ya sudah, sejak Adam dan Hawa ada, kami sudah ada dari situ sudah sampai sekarang ini. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat konsisten dalam melestarikan alam kita. Diharapkan semua stakeholder mendukung kembali dengan memprogramkan penghijauan di tanah Papua dan juga di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, saya menyampaikan permohonan maaf tidak dapat membacakan karena sambutannya kacau balau. Tetapi harapan dari Bapak Gubernur dengan pertemuan sosialisasi ini bahwa seluruh stakeholder kita harus mampu untuk bagaimana menjaga kelestarian lingkungan kita, seperti yang selalu kita diingatkan bahwa kita jaga hutan jaga kita birukan langit, hijaukan bumi, dan kita meninggalkan mata air kepada anak cucu kita seperti yang tadi telah disampaikan. Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat berkomitmen seperti tadi disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa pemerintah provinsi telah mengeluarkan Perdasus tentang bagaimana untuk Provinsi Papua Barat dijadikan sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan. Ini satu komitmen yang saya pikir satu-satunya ada di provinsi di seluruh di Indonesia. Mari kita tepuk tangan. Untuk pemaparan materi akan disampaikan terkait hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, rekonservasi, pengelolaan ekosistem gambut dan instrumen serta informasi. Hal tersebut dipaparkan untuk menyamakan persepsi dalam rangka pengendalian iklim di regional Papua dan Maluku serta di seluruh Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Rabu 29 Juni, peringati Hari Keluarga Nasional ke-29 secara sederhana di halaman kantor BKKBN di Arfai. Pada tanggal 29 Juni 2022 kemarin diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional yang biasanya dilakukan secara nasional, namun ada yang berbeda di tahun 2022 ini, di mana pelaksanaannya ditunda hingga 7 Juli 2022 mendatang. Walau demikian, Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat tetap melaksanakannya pada Rabu 29 Juni kemarin secara intern dan sederhana. Peringatan Hari Keluarga Nasional dengan tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting berlangsung di halaman kantor BKKBN Papua Barat yang diawali dengan senam bersama serta pemberian bantuan berupa sembako kepada tenaga kontrak di lingkungan kerja Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat. Dan selanjutnya dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor Perwakilan. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat Filmona Maria Yarolo pada kesempatan tersebut menyampaikan peringatan Hari Keluarga Nasional hanya bersifat intern. Sedangkan pelaksanaan di tingkat Papua Barat akan dilakukan pada 20 Juli mendatang di Kota Sorong. Kegiatan di hari ini memang merupakan kegiatan untuk internal keluarga BKKBN Provinsi Papua Barat, sehingga kita hanyalah melibatkan ASN yang ada di perwakilan, termasuk tenaga kontrak yang ada, dan juga keluarga adik-adik kita dari forum genre yang selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan, dan juga kita punya senior Juang Kencana, para pejuang-pejuang program Bangga Kencana yang sudah melaksanakan tugas dan sudah mengakhiri purna tugas. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa memang
untuk tanggal 29 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional, tidak ada arahan secara khusus untuk dilakukan karena nanti Harganas tingkat nasional baru akan dilaksanakan tanggal 7 bulan Juli tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kota Medan. Lebih lanjut disampaikan perayaan Harganas ke-29 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain dalam masa pandemi COVID-19, di tahun 2022 ini BKKBN akan lebih fokus pada penanganan stunting yang menjadi isu sentral di Indonesia. Hari Keluarga Nasional tahun 2022, tepatnya tanggal 29 Juni tahun 2022 yang ke-29, BKKBN mengambil tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Karena memang saat ini masalah stunting merupakan masalah yang prioritas yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah secara keseluruhan dari tingkat pusat, provinsi, bahkan kabupaten kota, menindaklanjuti Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan melihat kondisi negara kita di mana angka prevalensi stunting berdasarkan status survei Gizi Indonesia, bahwa kita di Indonesia angka prevalensinya saat ini 24,4%, sedangkan untuk kita di Papua Barat sendiri 26,2%. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di momen Hari Keluarga Nasional ke-29, Rabu 29 Juni kemarin, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting di Indonesia oleh Kepala BKKBN Nasional Hasto Wardoyo. Pengukuhan berlangsung secara virtual yang diikuti oleh seluruh satuan TNI Angkatan Darat dan juga kantor perwakilan BKKBN. Momentum pengukuhan Kasat TNI Angkatan Darat diikuti juga oleh Dandim 1801 Manokwari bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat di Distrik Pravi Rabu sore kemarin. Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman yang dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting berharap dari semua yang diprogramkan dalam rangka pencegahan stunting serta menurunkan angka stunting di Indonesia harus didukung oleh seluruh tingkatan satuan TNI Angkatan Darat. Mendengar langsung secara virtual apa yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Dim 1801 Manokwari, Letkol Infantri Rahmat Kristianto menyampaikan bahwa telah ada perintah dari Pangdam untuk mendukung program penanganan stunting di Papua Barat khususnya Manokwari. Kita berdasarkan perintah dari Pangdam 18 Kaswari terkait dengan tindak lanjut aksi penanganan stunting. Itu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Pangdam. Di antaranya adalah masalah pembuatan 1000 titik sumur bor terdiri atas pompa hidram dan sumur bor itu sendiri, di mana tiap-tiap kodim diberikan tugas tanggung jawab 100 titik. Sehingga dari situ, kalau tadi saya bicara dengan Ibu Mona sebagai staf BKKBN, jelas keterangannya bahwa salah satu penyebab stunting adalah air bersih. Sehingga di sini program atau aksi yang nyata dilaksanakan oleh Kodam 18 Kaswari yang dipimpin oleh Bapak Pangdam adalah pembuatan sumur bor dan pompa hidram. Untuk Manokwari salah satunya ada di Kampung Wasai yang sudah dilaksanakan pencanangan air bersih dan yang 10 lainnya itu menyebar di koramil-koramil jajaran Kodim 1801 Manokwari, mulai dari koramil kota sampai dengan koramil yang ada di wilayah Wasir. Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kantor BKKBN Provinsi Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo, berharap agar dalam penanganan masalah stunting di Papua Barat, seluruh tingkatan TNI Angkatan Darat dapat berkolaborasi dengan BKKBN sehingga apa yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik. Kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat yang juga sebagai penanggung jawab untuk percepatan penurunan stunting agar kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan program-program yang dilaksanakan terutama dari TNI
untuk menindaklanjuti kegiatan hari ini, di mana Pak Kasat sudah dikukuhkan sebagai duta Bapak Asuh Anak Stunting, sehingga bisa ditindaklanjuti juga oleh TNI yang ada di Papua Barat. Sebagai satu rangkaian dengan pengukuhan Kasat TNI Angkatan Darat sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, dilakukan penyerahan sembako kepada anak yang dikategorikan stunting sebanyak 15 orang di Distrik Pravi. Pembagian sembako dilakukan oleh Dandim 1801 Manokwari dan Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tanggal 1 Juli 2022, Polda Papua Barat akan menggelar sidang kelulusan calon taruna-taruni Akpol dan calon bintara reguler tahun anggaran 2022 Polda Papua Barat. Demikian disampaikan Kabag Pengendalian Personil Biro SDM Polda Papua Barat, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya. Dadang mengatakan dengan berakhirnya masa penerimaan Polri jalur reguler terpadu di Provinsi Papua Barat, khususnya Akpol dan Bintara pada tanggal 1 Juli 2022 besok, maka selanjutnya Polda Papua Barat kembali menggelar sidang kelulusan calon taruna-taruni Akpol tahun anggaran 2022. Dadang menjelaskan hingga saat ini tersisa 14 calon siswa. Dari 14 siswa tersebut, 12 calon taruna Akpol laki-laki dan 2 calon taruni Akpol perempuan, dan masih akan diputuskan oleh Mabes Polri untuk memutuskan beberapa kuota yang disiapkan dari Polda Papua Barat. Setelah itu, pada tanggal 4 Juli 2022, seluruh calon siswa Akpol dari seluruh Indonesia akan kembali diuji di Semarang untuk menetapkan jumlah perwakilan Akpol dari masing-masing daerah. Terima kasih. Selamat siang. Hari ini adalah hari kedua sebelum berakhirnya masa penerimaan Polri jalur reguler terpadu di Provinsi Papua Barat, yang mana ada 2 gelombang. Pertama adalah jalur Akpol, yang mana besok tanggal 1 adalah sidang terakhir kelulusan daripada calon taruna-taruni Akpol tahun anggaran 2022. Sampai hari ini masih tersisa 14 calon siswa, yang mana dari 14 tersebut 12 calon taruna Akpol laki-laki dan 2 calon taruni perempuan. Sementara itu, calon siswa Bintara reguler terpadu tahun 2022 Polda Papua Barat saat ini tersisa 585 orang, yang mana polisi tugas umum ada 483 orang, 124 khusus OAP, dan non-OAP 324. Sedangkan calon siswa dari Brimob tersisa 45 orang, Bakomsus 50 orang, diantaranya teknologi informatika sebanyak 18 orang, Polairut 1 orang, tenaga kesehatan 13 orang, logistik 11 orang, dan Labfor 7 orang. Semuanya ini akan diumumkan melalui sidang kelulusan pada Jumat besok. Calon siswa Bintara reguler terpadu tahun 2022 ini sekarang ini total semuanya 585, yang mana pertama dari polisi tugas umum itu ada 483, yang mana dari 483 ini ada dari khusus adik-adik yang OAP ada 124 dan yang non-OAP 324. Pengumuman sidang kelulusan khusus Akpol akan berlangsung di Aula Painemo lantai 2 Polda Papua Barat, sedangkan khusus Bintara reguler berlangsung di Gedung Arfak dan menghadirkan perwakilan masing-masing Polres beserta orang tua calon siswa. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu pemirsa, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat dalam rangka peringati Hari Bayangkara ke-76 melaksanakan giat upacara ziarah kubur yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Sanggeng, Manokwari.
Ziarah rombongan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin beserta para pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat, pengurus daerah Bayangkari dan 2 peleton personil Direktorat Samapta Papua Barat. Ziarah rombongan ditandai dengan penghormatan kepada para arwah pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga oleh Wakapolda, pembacaan doa dan tabur bunga di mantan Gubernur Papua Barat almarhum Abraham Octavianus Atoruri dan para pejuang PPRA dan pihak kepolisian. Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin mengatakan, makna daripada ziarah yang dilakukan ini adalah menghormati jasa-jasa dari para pahlawan yang telah gugur. Oleh karena itu, Wakapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat jangan melupakan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia. Masyarakat juga diajak dalam setiap kegiatan apapun dan selalu mengenang perjuangan-perjuangan bangsa ini. Makna daripada ziarah yang dilakukan setiap tahun tentunya bermakna untuk menghormati jasa para pahlawan. Oleh sebab itu masyarakat, saya selaku Wakapolda Papua Barat menghimbau kepada masyarakat untuk jangan melupakan para pahlawan kita, jangan melupakan sejarah berdirinya negara kita Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu masyarakat dalam setiap kegiatan apapun selalu melandaskan diri, selalu mendasarkan pada perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan sehingga Republik Indonesia ini bisa berdiri tegak, kokoh sampai dengan hari yang ada. Jangan lupakan sejarah. Kegiatan dilanjutkan dengan ziarah laut ke Pelabuhan Anggrem, Manokwari. Natalindo Keriwayat TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan Kapolda Papua Barat di Mabes Polri pada Rabu 29 Juni 2022. Kapolda Papua Barat sebelumnya dimutasi oleh Kapolri dalam jabatan baru dan ditetapkan dalam surat telegram ST-1414-6-Cap-2022 tanggal 20 Juni 2022. Melalui press release-nya, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi membenarkan serah terima jabatan Kapolda Papua Barat sebelumnya dari Irjen Pol Turnagogo Sihombing di Jakarta pada Rabu 29 Juni kemarin digantikan oleh Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan sertijab dan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk Dankor Brimob, Kapus Dokes, Kapolda Lampung, Kapolda Gorontalo, serta pejabat lainnya di Mabes Polri. Selain itu, dijadwalkan pekan depan akan dilaksanakan upacara tradisi penyambutan di Mapolda Papua Barat dan dilanjutkan dengan apel kesatuan serta malam pisah sambut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.